Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi HP ya. Oke, jadi di tengah kesibukan di bulan puasa ini, saya akan bagikan video yaitu dapat Xiaomi Redmi 6A ya, yang permasalahannya tuh mati total ya. Jadi dicas hanya lampu LED-nya yang nyala dan dihidupkan tidak mau hidup ya. Seperti tadi saya tunjukkan, hanya lampu LED-nya. Dan ini saya akan bongkar ya. Jadi ini sengaja tadi saya sudah buka tutup casing belakang, yaitu untuk ngecas baterai dengan power supply, karena saya curiga di baterainya. Namun setelah saya isi setengah pakai power supply, namun masih tetap tidak mau nyala ya HP ini. Jadi HP ini kalau dicoba pakai power supply ya, jadi dicoba pakai power supply itu ampernya naik ke 0,1 lebih lalu turun lagi ya. Jadi saya akan coba cari apakah di sekitaran IC power ada yang short sehingga tidak bisa booting ya, jadi tidak bisa menguji tegangan ya IC power, karena kemungkinan ada kapasitor short. Nah, jadi saya ukur di sekeliling IC power ini dan IC CPU di atasnya, namun belum saya temukan yang short ya. Oke, saya cari lagi. Jadi kita di sini fokus ke IC power ya. Jadi apabila ampernya jadi naik dan tidak sampai 0,2, jadi hampir 0,2 lalu turun lagi ya. Oke, saya cari di sekitaran eMMC juga tidak ada yang short ya. Dekat cek audio juga tidak ada. Ini dekat konektor LCD juga tidak ada masalah kapasitornya. Dekat IC WTR juga tidak masalah. Dekat PA juga aman. Jadi kalau ada short di IC pasti di dekat IC kapasitornya pasti di short ya, kalau short IC ya. Dan ini di sekeliling IC mesin ini tidak ada yang short ya. Dan di bawah kaleng juga ada kapasitor besar ya, di pojokan dekat IC RF itu ya. Nah, di ini ada pojokan, ada kapasitor juga, namun tidak short ya. Dan ada kotoran di situ ya. Apakah ini permasalahannya? Dan saya bersihkan dulu, namun tidak nampak ya. Jadi saya sikat-sikat apakah kapasitor yang di bawah kaleng itu biangnya yang short. Dan ini coba saya sikat-sikat, namun saya lupa. Nah, ini baru kelihatan ya. Jadi saya sikat-sikat sini daerah IC PA, IC RF ya, di pojok sana tuh. Nah, pojok sini dia ada kapasitor juga dan kelihatan hitam ya, namun tidak short ya. Apakah itu jamuran, apakah gimana, saya juga tidak tahu ya, karena di bawah dan saya ukur pun tidak short ya.
Oke, setelah saya bersihkan, saya akan coba kembali ya. Saya coba pasang kembali, apakah sudah ada kehidupan. Namun di sini tetap tidak nyala ya, jadi tidak ada pengaruh apapun setelah saya bersihkan. Dan coba saya colok cas, nah cuman lampu LED-nya ya yang nyala ya, namun tidak ada indikator ngecas ataupun dinyalakan juga tidak ada respon. Seperti ini, tetap tidak ada responnya. Oke, dan ini sudah saya lepas. Saya akan coba rehot IC power ya. Jadi IC power yang kecil bawah ini saya akan coba rehot. Ini saya biasa rehot pakai angin 2, panasnya 3,5 ya. Untuk IC power seperti ini 3 lebih sedikit. Dan sambil saya goyang sedikit, siapa tahu bisa jadi nota. Ya, seperti ini penampakan IC powernya ya. Oke, jadi saya bersihkan. Dari bekas fluk tadi ya, jadi saya bersihkan semua. Dan saya tetap curiga yang di dekat RF ya, yaitu yang di pojok itu. Oke, saya ukur. Nah, di sini masih tetap ya, jadi ampernya tidak ada masalah, tidak short di sini. Jadi diukur di konektor baterai, dibolak-balik juga tidak short. Kalau diukur bolak-balik jarum bergerak berarti kan ada short ya, namun di sini tidak ada ya. Oke, saya coba kapasitor yang ini ya, karena saya masih curiga dengan yang besar ini. Saya buka kalengnya sedikit, namun tidak short ya, dia cuman kosong kotor gitu ya, jadi tidak ada short ya di situ ya. Oke, dan coba saya pasang kembali ya. Setelah saya rehot IC power, apakah ada perubahan dan ada kehidupan? Kita coba. Kita bersihkan di area baterai, siapa tahu tidak nyentuh ya. Jadi, karena bila baterai tidak nyentuh bisa berakibat seperti itu, tidak ada respon jika di on kan. Oke, saya coba on kan lagi, dan ternyata tidak mempan ya. Setelah saya rehot IC power, saya tekan on, masih tidak ada respon. Dan coba saya colok cas, masih tetap ya, cuman lampu indikator lampu LED-nya yang nyala ya. Jadi mungkin itu ada permasalahan lain ya, apakah ada IC yang bermasalah. Dan coba saya ukur baterainya ya, karena saya penasaran. Jadi baterainya kita min ke min, plus ke plus. Nah, di sini enggak kelihatan ya, namun ada tegangan 3,81 ya. Jadi ini tegangan baterai normal ya, harusnya sudah bisa
menyalakan handphone ya, karena udah 3,81 ya, karena tadi udah saya coba pakai power supply ya, jadi udah ada isinya ya. Namun kenapa masih juga ndak bisa ya, jadi dan ini coba saya ukur lagi, maksud kami saya coba hidupkan pakai power supply. Setelah saya rehat, apakah pergerakannya ada perubahan, dan sini saya lihat masih tetap ya. Jadi begitu saya on kan naik ke 0,1 hampir 2, lalu turun lagi ya, jadi tidak ada perubahan setelah saya rehat ya. Saya coba kembali, ini ampernya naik ya, jadi naik 0,1 lebih, saya tahan dia naik, saya lepas ikut turun ya. Oke, dan di sini saya akan coba hidupkan kembali ya, jadi namun tidak ada respon sama sekali, dan saya akan cetak ulang ya. Jadi saya akan coba lepas IC powernya ya, jadi yang kecil di bawah ini. Nah, ini IC powernya, saya akan coba lepas dan saya cetak kaki-kakinya ya, karena sudah coba saya rehat namun tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan. Jadi saya akan coba repal ya, jadi istilah gaulnya, jadi istilah gaulnya tuh repal ya. Jadi kalau saya sering nyebutnya saya cetak ulang ya. Jadi jangan lupa ditutup dengan kaleng ya. Jadi untuk CPU, jadi IC CPU, IC eMMC itu ditutup ya, biar tidak kena uap panas blower ya. Jadi karena saya mau lepas IC power, jadi ini untuk menahan panas, ini saya kasih flux ya, jadi flux yang murah dan juga biar cepat meleleh ya. Dan pastinya jadi melepasnya seperti ini, jadi panas tetap 3,5 tadi ya, anginnya 2. Jadi kita usahakan tangan kita tidak goyang ya, jadi jangan sampai goyang, karena kalau tangan kita ngambil IC ini goyang nanti malah menyentuh kanan kirinya ya. Jadi komponen kecil-kecil itu malah kena sentuh, malah short semua ya, karena sangat rawan ya untuk melepas IC. Oke, jadi di sini saya akan pakai plat yang universal ya. Jadi karena saya di IC MediaTek ini saya tidak punya platnya, jadi saya tidak punya plat khusus untuk IC power MediaTek ya. Jadi saya pakai IC universal, dan kita pilih ya, jadi kita pilih mana lubang-lubangnya yang sesuai dengan kaki IC tersebut ya. Jadi jangan sampai salah, terutama jarak-jaraknya itu ya. Jadi jaraknya jangan sampai salah, karena kalau kita salah antara arusnya yang kaki-kakinya rapat namun kita kasih kaki renggang, jadi nantinya tidak mau nempel ya. Jadi jarak-jarak lubang tuh misalnya
kita harusnya pasnya yang agak rapat namun dikasih renggang, itu enggak betul ya, jadi enggak pas ya. Oke, dan sudah pas seperti ini, saya lihat sudah pas ya, jadi sesuai dengan kaki IC, dan saya solasi di belakang, dan ini saya oles-oles seperti ini ya. Saya oles-oles seperti ini sambil saya tekan ya, jadi pakai timahnya. Dan saya di sini akan itu ya, di bawah saya akan alas pakai tisu ya, jadi untuk biar enggak melengkung ya, jadi biar rata, jadi antara plat sama IC itu rata ya, karena di bawahnya ada tisu ini. Dan saya tahan pakai pinset yang melengkung ya, jadi biar tangan kita tidak kepanasan. Jangan pakai yang lurus kalau untuk nahan seperti ini. Nah, seperti ini ya, jadi tunggu sampai dia udah dingin lalu baru kita lepas ya. Nah, namun di sini di atasnya terlihat ya, jadi di atas itu terlihat masih ada tumpukan-tumpukan timah ya. Kita kerok seperti ini ya. Nah, kita kerok seperti ini kalau ada tumpukan timahnya. Nah, pakai pisau yang tajam ya, seperti ini, dikerok-kerok, biar meratakan ya. Jadi kalau di atas ada tumpukan timah seperti ini, tidak bisa kita cabut ya. Jadi kalau kita paksa ambil, nanti malah kaki IC-nya lepas ya. Jadi kita kerok, kita oles lagi, dan kita ulang blower lagi ya. Nah, seperti ini, sekitar 30 detik tidak sampai ya. Jadi kalau untuk cetak IC saya turunkan panasnya menjadi 3 ya, jadi anginnya saya turunkan dikit, panasnya pun saya turunkan dikit ya. Oke, dan ini sepertinya udah rata, jadi udah tidak ada tumpukan, udah pasti bisa dilepas ya. Nah, kan seperti ini ya, langsung bisa dilepas ya kalau tidak ada tumpukan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau atasnya rata, kakinya pas, itu mudah dilepas ya. Nah, dan jangan lupa dibersihkan biar tidak ada timah-timah yang menyentuh antara pin satu dengan pin sebelahnya. Nah, seperti ini ya jadinya kalau sudah dicetak meskipun pakai plat universal. Jadi kalau kakinya pas, dia tetap rapi ya. Nah, jangan lupa dibersihkan biar enggak susah ya nanti saat mencetak kembali ya. Oke, sudah saya bersihkan dan kita pinggirkan dulu, dan kita akan fokus membersihkan yang di PCB ya. Jadi untuk membersihkan di PCB ini saya kasih flux seperti itu tadi ya. Jadi pertama saya gosok-gosok pakai ujung solder kayak gini, jangan yang runcing ya, jadi yang agak ujungnya tidak terlalu runcing ya solder, jadi agak dimiringkan seperti ini karena solder ini udah tumpul, jadi enak bersihkannya ya. Nah, kita tarik pakai solder wick. Nah, seperti ini kita tarik. Nah, kalau nyangkut seperti ini jangan dipaksa ya, nanti malah kecabut ya. Nah, ini kan nyangkut ya, jadi tidak mau ditarik, kita buang ya. Jadi tidak usah dipaksa. Nah, kita potong. Nah, kita tarik lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau
udah ada timah di solder wick itu langsung dipotong aja ya, jadi enggak usah dipaksa, nanti malah jadi berantakan ya, pin-pinnya takutnya terangkat. Nah, kita tarik-tarik seperti ini ya. Oke, dan saya tambah kembali itu fluknya karena untuk merapikan, jadi untuk merapikan timah-timah. Jadi tidak usah khawatir ya, kalau dibersihkan ini tidak usah khawatir nanti tidak melekat, nanti takutnya kaki-kaki IC tidak nempel, itu tidak usah takut ya, karena itu tidak selagi masih ada tembaganya di situ, kaki-kaki itu pasti nempel ya, jadi timah kaki IC itu pasti nempel ya, kecuali dia terangkat ya. Jadi kalau terangkat pinnya bisa jadi tidak nempel ya. Kalau cuma dibersihkan seperti tadi, saya yakin masih nempel ya. Dan seperti ini jadinya rata. Jadi untuk memudahkan pemula ya, jadi kalau saya, karena untuk pemula ya, kalau untuk pemula saya lebih suka saya ratakan, bersihkan seperti ini ya, karena akan mempermudah untuk meletakkan IC nanti ya. Dan jadi kaki-kaki IC itu pas ya, jadi mudah untuk meletakkan kaki-kaki IC ya. Berbeda halnya dengan kita ratakan dengan solder ya. Solder namun tidak pakai solder wick, maka bagi pemula akan sulit ya untuk mengepaskan ya, jadi meletakkan sangat sulit. Namun kalau rata seperti ini saya yakin akan mudah ya, karena kalau jika rata seperti ini, jadi kita meletakkan IC ini mudah ya, jadi tidak bergerak ya, tidak gampang bergerak. Dan jangan lupa diingat tadi titiknya ya. Nah seperti ini kan saya goyang-goyang ini kan dia tidak mudah geser ya kalau di PCB itu rata ya. Beda halnya dengan kalau di PCB masih ada titik-titik timah ya, pasti akan geser kanan kiri ya. Oke, jadi saya tidak kasih apa-apa, saya langsung panasi berapa detik, lalu atasnya saya kasih fluk ya. Jadi saya biasa seperti ini, jadi biar tidak geser-geser IC nya. Jadi setelah berapa detik saya panasi, lalu atasnya saya kasih fluk ya. Nah seperti ini, dan kita sambil sentuh-sentuh ya, kita sentuh-sentuh, pastikan apakah sudah melekat apakah belum ya. Jadi disentuh-sentuh itu bukan digeser ya, digeser kalau enggak pas ya, kita sambil sentuh-sentuh untuk dipaskan ya. Oke, dan coba saya lihat-lihat, namun di sini kayak sepertinya ada titik timah di tepinya ya. Saya akan coba bersihkan ya. Jadi di pinggir IC ini kelihatan ada bulatan timah satu. Nah, ini saya akan ambil ya. Nah, biasanya seperti ini nih tidak pas ya, jadi kaki IC pecah ya. Biasanya kaki IC pecah itu short ya. Jadi meskipun kita masang ataupun rehot, kalau sampai keluar butiran timah, yaitu bulatan timah di pinggir IC ini, pasti udah short ya. Dan saya ukur, coba saya ukur, nah ini kan gerak semua ya, konektor baterai saya bolak balik gerak semua ya, berarti udah dipastikan ini HP tidak hidup ya.
karena ada butiran timah tadi yang pecah, maka saya ulang ya. Dan ini biasanya ini terjadi karena kita terlalu lama ya, jadi terlalu lama saat pemanasan. Jadi kita memanaskan tadi terlalu lama, makanya seperti ini ada kakinya yang pecah di pin IC, timahnya pecah hingga menyentuh. Walaupun satu bulatan ya, satu butir keluar itu akan menimbulkan efek yang besar ya. Oke, saya bersihkan lagi. Nah, ini kan kelihatan ya, jadi kelihatan ada yang pecah ya di pinggir sini ya. Oke, jadi seperti tadi ya, kita bersihkannya. Jadi saya kasih flux, lalu saya tarik-tarik pakai solder wick lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya putar 4 sisi ya, jadi untuk meyakinkan biar benar bersih ya, 100% bersih. Jadi akan mudah nanti menaruh ya. Jadi kita akan mudah menaruh IC power tadi ya. Jadi kalau kita rata, tidak ada gunungan timah di PCB, itu akan lebih mudah ya. Karena kalau ada tumpukan timah itu pasti tidak nempel ya, jadi tidak nempel semua jadinya kalau ada tumpukan timah. Jadi makanya harus dibersihkan semua ya, jadi semua kaki-kakinya ini jangan sampai ada yang masih nongol satu atau dua pun, karena akan berpengaruh ya. Jadi nantinya kalau kita pasang pasti pecah seperti tadi ya, walaupun tidak terlalu panas ya. Namun tadi sepertinya terlalu lama saya blowernya. Oke, saya akan cetak kembali ya, seperti tadi ya. Ini masih ada satu yang ganjal nih ya, jadi tidak mau masuk. Nah, kita paskan seperti tadi. Nah, itu kan kelihatan semua ya kalau pas kakinya ya. Nah, saya akan pilih yang tadi ya, sepertinya ini ya, pakai yang kotak kecil ini ya. Namun tidak pas, pakai yang ini kayaknya lebih pas. Jadi biar lebih cepat ya. Oke, dan saya akan kasih timah lagi di atasnya sambil saya tekan-tekan ini, dan tidak usah berlebihan ya, secukupnya saja ya. Jadi kasih timah secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Kita tekan bawahnya, kasih tisu, dan kita blower panas 3 ya. Jadi biar seimbang ya. Kalau kita panasnya terlalu panas, nanti plat sudah kepanasan melengkung namun timah belum meleleh ya. Nah, makanya diusahakan, ini kan langsung ya, langsung bisa dilepas seperti ini, biasanya itu seimbang ya. Jadi antara timah dengan plat itu panasnya tuh seimbang ya, beriringan. Begitu plat melengkung, timah pun meleleh ya. Oke, saya langsung taruh seperti ini, kan gampang ya. Jadi kalau PCB rata kan tinggal dipaskan, dia pasti ndak geser ya. Mau dimiringkan juga seperti ini ndak geser ya kalau timah rata. Beda halnya dengan kalau di PCB ada tumpukan timah ya. Oke,
saya rasa sudah pas, dan ini kebetulan ada garis pinggirnya, jadi kita cuman meraba-raba ya, jadi main kira-kira ya, karena tidak ada garisnya. Dan ini saya tutup kembali. Nah, ini kan saya siapkan ya, jadi flux selalu saya siapkan ya kalau masang IC. Nah, seperti ini. Setelah berapa detik panas, saya langsung kasih flux ya atasnya. Oke, dan sepertinya sudah melekat karena tadi terlalu lama jadi pecah timahnya. Dan ini coba saya kurangi ya, kurangi beberapa detik biar tidak terulang seperti tadi ya, karena kalau kita sering mengulang-ulang nanti malah mati ya isinya. Kalau pas seperti ini ya, jadi tidak miring juga tidak. Dan saya ukur apakah masih short, dan kita lihat aman ya, tidak kelihatan karena saya zoom ini videonya jadi kepotong ya. Dan aman, tidak ada short ya, tidak ada full short. Dan coba saya akan hidupkan ya, saya pasang ke HP-nya, saya hidupkan pakai baterai ya. Apakah sudah ada tanda-tanda kehidupan? Kita coba, dan ternyata masih juga belum ya, jadi masih tidak ada responnya. Nah, itu hanya lampu indikator saja seperti tadi ya, dan tanda baterai ngecas juga tidak ada. Saya coba on kan juga tidak ada respon sama sekali, getar juga tidak ada ya. Nah, ini permasalahannya di mana ya? Apakah kurang pas? Apakah kurang panas karena tadi saya kurangi jadi cuman berapa detik. Namun di sini sebelum saya putuskan lagi, saya akan coba cek pakai power supply ya, jadi pergerakannya itu seperti apa kalau dilihat konsumsinya pakai power supply. Oke, saya lihat di sini tidak ada pergerakan ya, jadi power supply tidak ada pergerakan ampere sama sekali. Berarti sudah dipastikan saya kurang lama ya panasnya, berarti ini sudah dipastikan timahnya belum nempel semua ya, karena tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, dan saya coba panasi kembali berapa detik, tidak usah terlalu lama karena biar tidak terulang seperti tadi ya. Jadi dipakai sesuai ukuran blower kita ya, blower kita masing-masing ya, disesuaikan, jadi tidak harus sama waktunya karena blower kita beda ya. Jadi kalau saya patokan berapa detik, berapa menit, karena blower kita tentunya lain ya, jadi tingkat panasnya beda-beda, sesuaikan dengan kondisi blower masing-masing. Oke, dan saya coba kembali, saya langsung aja ukur pakai power supply ya. Apakah masih tidak ada pergerakan? Oke, dan saya tempelkan ke konektor baterai yang plus, yang min ke kaleng. Saya coba, sepertinya ada pergerakan ya. Pergerakannya udah naik, dan saya lepas juga tidak turun ya. Oke, saya akan coba kembali pakai baterai, apakah ada perubahan. Mantap ya, jadi memang
kurang pas tadi ya panasnya, jadi kurang lama saya blowernya ya, karena kurang lama jadi kaki-kakinya ndak nempel semua ya, makanya pakai power supply ndak ada pergerakan, dan ini berhasil ya, mantap ya. Jadi ada polanya. Dan kasus untuk Xiaomi tentunya ya, kalau dicas cuman lampu ndak ada respon itu, terus kita tekan power, kalau dicolok power supply naik 0,1 lepas turun lagi, itu kita fokusnya ke IC power ya. Jadi mungkin berlaku ke semua HP lain juga. Nah, ini kan udah normal ya, jadi untuk kecerahan juga tidak masalah, sentuhan juga normal, berarti sudah dipastikan IC power pas ya. Jadi ini udah saya pastikan aman ya, jadi kita siapkan menulis nota ya. Apakah nota gajah yang kita tulis, dan kita akan pasang kembali ya kaleng-kalengnya dan juga kameranya. Jadi untuk pemula, jadi ya seperti tadi ya, kalau saya pribadi ya, untuk masang IC saya waktu meletakkan saya tidak kasih apa-apa ya, jadi pas bersih kering langsung saya taruh, jadi enak ngepaskannya. Karena saya pengalaman saya, kalau saya kasih plug sebelum saya letakkan ya, jadi susah sekali ya mau ngepaskannya ya, karena licin geser sana sini, jadi ndak bisa pas-pas ya. Jadi saya dulu seperti itu juga, namun saya rasakan agak susah, jadi saya waktu masang IC sekarang itu ndak pernah saya kasih plug di bawah IC ya, langsung saya panaskan berapa detik atasnya baru saya kasih plug ya. Dan alhamdulillah selama ini ndak pernah ada masalah ya dengan cara seperti itu. Namun siapa tahu teman-teman punya cara berbeda, yang dikasih plug sebelum dikasih IC power, maksudnya sebelum diletakkan dikasih plug dulu, itu tidak masalah ya. Jadi sesuaikan saja dan kondisi masing-masing. Oke, dan saya pasang kembali, dan semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Coba saya hidupkan kembali apakah sudah normal, dan jangan lupa antena ya. Ini karena sering terjadi kita lupa ya, jadi lupa ndak masang antena, begitu diambil yang punya ndak ada sinyal ya. Oke, jadi ndak ada masalah, pas keadaan mati bisa ngecas, dan saya hidupkan apakah normal, dan pas hidup ndak restart. Kita tunggu sebentar. Apakah bisa masuk menu? Oke, mantap ya, langsung masuk menu. Oke, sekian dulu video dari saya, jangan lupa di subscribe ya, dan di like, di share juga ya. Semoga bermanfaat, dan yang nggak suka silahkan di
dislike juga tidak masalah ya, tapi yang suka dengan video ini silahkan di like dan tunggu video selanjutnya ya. Oke, ada yang ganjal rupanya ya, pantas tidak mau rapat. Oke, saya pasang lagi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.